ダメダメ。Yo barek kabare, teng mriki admin pada ngelanjutaken anime Boku no Kokoro Yabayatsu yang banyak kalian minta nih. Dan ini adalah episode terakhir dari anime ini re. Wah, apakah happy ending atau gimana? Meskipun admin tahu, tapi admin pura-pura gak tahu aja deh biar seru. Oke lah, seperti biasanya sebelum kita masuk ke alur ceritanya, push like, subscribe, dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepinsing. Kisah 9. Cerita berlanjut. Siang-siang di sekolah, Yamada tiba-tiba menanyakan tentang Lion Ichikiwir. Maksudnya Ichikawa re. Tapi di situ Ichikawa malah menganggap Yamada mengejeknya. Cih, dasar wibu. Lalu Yamada menunjukkan sebuah stiker favoritnya dan ia ingin mengirim stiker itu kepadanya. Akan tetapi Ichikiwir malah menolaknya dong. Jir, gak peka. Namun Yamada tidak menyerah untuk menggoda-godanya lagi. Namun Ichikawa masih tidak peka dong. Woi, sadar wibu. Sehingga Yamada harus pasrah nih menghadapi Ichikiwir satu ini. Lalu kita melompat saat di kelas. Moeko mengajak teman-temannya untuk challenge pertukaran line dengan semua cowok di kelasnya. Sontaklah Yamada setuju nih, sebab ini kesempatannya untuk meminta line Ichikawa. Dan beneran dong. Tapi saat Moeko menyerobot duluan, Ichikawa malah mengasih line-nya dong. Terlihat PP yang dipakai Ichikawa adalah Rizero dong. Absen siapa yang waifunya Rizero re? Bukan saya bang. Namun terlihat Yamada seperti marah nih kepada Ichikawa karena cemburu. Sehingga Yamada pun mencoba membalas dendam nih kelakuan Ichikawa tadi dengan cara bilang kalau ia seapartemen dengan teman sekelasnya yang pintar olahraga. Di situ Yamada mencoba melihat reaksi Ichikawa nih bagaimana. Namun Ichikawa malah baru sadar dong kalau di perpustakaan tadi Yamada ingin meminta lainnya. Sehingga Ichikawa tiba-tiba berteriak nih yang membuat Yamada sangat senang, sebab itulah pertandanya. Gomen, nandemo nai. そんなはず。とにかく今度聞かれたら即答だ。Dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Ichikawa masih memikirkan nih tentang kejadian tadi. Apakah Yamada benar-benar ingin meminta lainnya atau cuma main-main? Sambil ia membaca manga romance dari Yamada. Meskipun ia sadar cerita di manga itu cuma fiksi, tapi dia sangat ingin seperti itu. Ya 11-12 kayak kalian re, yang ingin waifunya menjadi kenyataan. Sadar wibu, admin juga sih. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Saat berangkat sekolah, Ichikiwir melihat kalau buaya sedang menggoda Yamada nih. Untungnya ada Chi yang melindunginya. Namun karena jam terbang menjadi buaya sudah sangat lama, ia pun mencoba mendekati Yamada dari temannya dulu. Sontaklah mereka semua kaget dong kalau Chi mengiyakan ajakan main dari buaya. Di situ Yamada mencoba menyadarkan Chi kalau hal itu tidak baik, sebab buaya itu ada maksud tersembunyi di balik semua itu. Namun karena Chi sudah baper, Chi pun tidak mendengar kenyataan itu dong. Dan singkat cerita, di perpustakaan Ichikawa melihat Yamada yang menangisi temannya nih, sehingga Ichikawa mencoba untuk menenangkannya. Namun pembicaraan mereka harus terpotong karena ada teman buaya yang datang untuk meminta maaf soal buaya tadi. Namun mereka berdua baru sadar dong kalau ada Ichikiwir, sehingga mereka pun langsung pergi. Bukan pergi mengalih, melainkan membawa si buaya itu untuk diperlihatkan kalau Yamada dekat dengan seseorang. Dan saat Ichikawa akan pergi, tiba-tiba Yamada melakukan ini dong. Kepinsing. Terus
Sontaklah Ichikawa loading nih apa yang telah terjadi barusan. Kemudian Ichikawa pun kembali ke なん kelas. だ今のは。離れるならともかく、逆に変な誤解を。 Di kelas, teman Chi memberitahu dirinya jika dia hanya dimanfaatkan oleh buaya itu. Alhasil, Chi pun mulai sadar nih. Sehingga saat sepulang sekolah, Chi memanggil Yamada. Namun karena tidak menoleh, Chi pun memanggilnya dengan nama raksasa bodoh dong. Yang membuat Yamada langsung menoleh. Nah, setelah tahu kalau Chi tidak jadi pergi, Yamada sangat senang nih, sehingga mereka pun kembali baikan. Di situ Ichikawa melihatnya, sehingga saat di rumah Ichikawa berpikir apakah Yamada memanfaatkannya seperti buaya tadi. Sebab Ichikawa berpikir apakah Yamada mendekatinya supaya buaya itu tidak mendekatinya. Sehingga Ichikiwir malah berpikir dong kalau selama ini ia hanya dimanfaatkan. Sehingga sekarang Ichikiwir selalu menghindari kontak mata nih dengan Yamada ataupun berkomunikasi dengannya. Bahkan 2 hari ia tidak pergi ke perpustakaan, yang membuat Yamada pun heran nih apa yang telah terjadi kepadanya. Lalu saat pulang sekolah, Yamada langsung mengejar Ichikawa nih untuk bertanya apa yang salah dengan dirinya sambil ia menangis. 私が僕が言ったこと気にいいか。急ぐんで、うまく利用してやったと思ったやつ。 Dan yang membuat Ichikawa terharu, Yamada masih membawa tisu pemberiannya dong. Sehingga Ichikawa sadar kalau Yamada bukan orang yang seperti itu. Maka dari itu Ichikawa beralasan kalau 2 hari ini ia hanya ada urusan mendadak dan ia tidak marah kok dengannya. Sehingga pernyataan itu membuat Yamada sangat senang dan langsung memeluknya. Kepinsing. 仲直りのハグ近いの嫌だ。言ってない。消えろ。 Nah, setelah itu mereka pun pulang bersama. Namun sebelum mereka berpisah, Yamada bertanya apakah di musim dingin nanti Ichikawa akan berpergian. Ichikawa pun bilang kalau ia sekeluarga akan pulang kampung. Dan juga di situ Ichikawa mengembalikan komik Yamada nih. Nah, karena melihat Ichikawa sangat suka dengan komiknya, Yamada pun berjanji akan meminjaminya volume keduanya. Dan Yamada berjanji besok Senin akan membawanya. Namun semua itu ada rencana di baliknya. Nah, karena senang, Yamada pun izin pulang nih. バイバイ。 ああ。 Loh, kebalik woi, sepeda gue itu. Singkat cerita, di hari Senin, Yamada beralasan dong kalau ia tidak membawa komiknya. Dan sebab sekarang adalah hari terakhir mereka bersekolah, Yamada pun mengajaknya bertemu besok. Maka dari itu, Yamada langsung meminta line Ichikawa. Dan kepinsing. 明日 Kisah 10. Hari ini mereka janjian nih bertemu jam 2 siang di patung Hachiko Shibuya. Dan tak lupa Ichikawa menggunakan outfit bibunya nih. Terlihat mereka berdua sama-sama datang sebelum jam janjiannya. Namun Ichikawa malah mengelilingi Yamada dong kayak tawaf anjir. Sebab untuk memastikannya. Dan beneran dong, Yamada juga sadar kalau dia adalah Ichikawa nih. Namun Yamada tiba-tiba mengajaknya ke tempat yang ia ingin kunjungi. Di situ Ichikawa juga tidak keberatan kok untuk mengantarkan Yamada. Tapi ia baru sadar kalau outfitnya mirip seperti seorang penguntit. Makanya Yamada sinis saat melihatnya tadi. Cih, dasar wibu. Lalu mereka ingin bergandengan tangan nih, tapi ya gak pakai perantaran dong. Nah, setelah itu Yamada mengajak Ichikawa pergi membeli cake yang viral pada waktu itu. Dan Ichikiwir baru sadar dong kalau ini seperti kencan. Ya emang gitu rencana Yamada re. Lalu saat mereka menunggu
menunggu antrian. Ichikawa tak sengaja bilang kalau gaya rambut Yamada sekarang sangat imut, yang membuat Yamada pun salting sendiri nih. Kepingsing. なんだよ。でも家じゃ全然甘いよ。それは可愛いな。可愛いって言うんだ。 Singkat cerita, saat di dalam, Ichikawa kaget nih melihat harga-harga menunya, sehingga ia pun hanya memesan kopi saja. Kok sama ya kayak admin. Kemudian mereka berdua pun ngobrol ngalur ngidul, dan singkat cerita pesanan mereka pun datang nih. Di situ Yamada menyuruh Ichikawa untuk memfotonya, tapi karena gaya makan Yamada sangat estetik, kebalikannya maksudnya, sehingga Ichikawa tidak bisa memotonya dong, sehingga dia pun akan memvideokannya saja. Dan ternyata alasan Yamada menyuruh Ichikawa membuat video itu bukan untuk dikirim ke sosmed, melainkan dikirim ke line Ichikawa sendiri dong. Yang membuat Ichikawa pun fokus dengan HP-nya. Namun Yamada tiba-tiba bilang nih, Jangan lupa lihat yang aslinya, woi. kepingsing. Nah, setelah makan-makan, mereka mampir ke toko baju juga nih. Tapi Ichikawa tidak asing dengan toko ini, sebab ia sering diajak kakaknya ke sini. Kemudian Yamada meminta pendapat soal baju yang bagus di sana nih. Lalu Ichikawa berpikir kalau ini seperti anime komedi romance. Ya emang sih. Lalu saat Yamada mencoba pakaiannya, Ichikawa satu ini malah berpikir di balik gorden itu dong. Woi, jangan pergi. Sebab Yamada masih belum mencoba beberapa pakaian lagi. Namun tiba-tiba ia mendengar suara kakaknya. Dan beneran dong, kakaknya ke sini bersama teman-temannya. Namun saat Yamada memanggil kakaknya, Ichikawa melarang dong, sebab belum waktunya. Nah, supaya Ichikawa tidak ketahuan oleh kakaknya, Yamada pun langsung menariknya ke dalam gorden dong. Seperti biasanya, emot batu penyelamat kuning keluarlah. Ya, di dalam terjadi suasana seperti saat di sekolah dulu. Namun di situ Yamada meminta penjelasan Ichikawa nih, apa yang ia maksud jangan sekarang soal kakaknya tadi. Sehingga Ichikawa pun menjelaskan kalau dia akan mengenalkannya di suatu hari nanti. Singkat cerita, malam harinya mereka masih jalan berdua nih. Terlihat suasana di malam itu sangat ramai. Lalu Ichikawa berterima kasih kepada Yamada, sebab dia orang yang jarang menerima ajakan orang pergi. Tapi di hari ini ia sangat senang nih karena hal itu. Lalu Yamada langsung menyelimuti Ichikawa dengan salnya dong. Kemudian mereka berdua pun menikmati malam itu hanya berduaan saja. 見たかったんだ今日。嘘。嘘。 Singkat cerita, saat di kereta, mereka berdua tak sengaja terpisah nih. Dan tiba-tiba tangan Ichikawa ada yang memegangnya. Ternyata itu tangan Yamada, Ya, setelah kejadian itu, mereka sampai lupa dong kapan harus melepas tangannya. 僕ら伝わりそうで。じゃあこの辺で。 Nah, setelah itu mereka pun berpisah, Jiri, kok hilang nih anak? Ciluk, Di malam itu, Ichikawa berharap supaya bisa mengungkapkan perasaannya kepada Yamada. Lalu kita melompat saat Ichikawa berhayal, di mana toko komiknya menjadi kenyataan. Kan bener wibu ngenci. Di situ Ichikawa berhayal kalau MC-nya memberikannya motivasi supaya tidak menyerah. Namun saat ia mencoba untuk olahraga sebentar, tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari Yamada nih. Namun penyakit wibonya itu terbawa sampai tidur dong, gak bisa hilang. Kisah 11. Di malam Natal, semua orang pasti senang-senang atau enggak berkumpul dengan keluarganya. Namun berbeda dengan Ichikawa kali ini, sebab ia malah bertemu dengan si buaya. Dan soal tangannya yang diperban itu karena kejadian 4 hari yang lalu, Kemudian kita dibawa flashback ke 4 hari yang lalu itu, di mana Ichikawa sekeluarga pulang kampung. Nah, di sana Ichikawa tidak mempersalahkan apapun selain masalah tidur bersama kakaknya. Kemudian Ichikawa mendapatkan pesan dari Yamada nih, yang mengabarinya kalau dia sedang makan lagi.
Dan itu membuat Ichikawa teringat tentang janjinya dulu untuk mengirim foto salju di saat pulang kampung. Namun karena foto di rumah hasilnya jelek, ia pun pergi jalan-jalan keluar. Dan syukurlah Ichikawa menemukan tempat yang bagus. Akan tetapi tiba-tiba ya, Ichikawa langsung terjun bebas dong dari tebing. Dan singkat cerita, di sore harinya, akhirnya kakaknya menemukan Ichikawa nih yang tergeletak di sana. Lalu Ichikawa baru sadar kalau tangannya patah. Dan itulah penyebab kenapa tangannya diperban sekarang. Lalu saat di rumah, Ichikawa memfoto tangannya untuk dikirim ke Yamada. Dan tanggapan Yamada adalah langsung mengajaknya video call nih. Dan kayaknya dolar kuning, mod batu penyelamat muncul lah. Di situ Ichikawa salting melihat baju Yamada dong sama admin juga. Lalu setelah mendengar kabar kalau Ichikawa baik-baik saja, Yamada pun baru sadar kalau bajunya terbuka. Dan tiba-tiba kakaknya menengok dong. Karena panik, Ichikawa malah tak sengaja menutup video call-nya. Namun yang lebih dikhawatiri lagi oleh Ichikawa adalah diinterogasi oleh kakaknya. Namun ternyata tidak yang membuat Ichikawa terheran-heran. Tumben kakakku ini. Nah, setelah memberitahu ke Yamada kalau itu hanya kakaknya, Yamada tiba-tiba mengajaknya teleponan dong. Lalu Yamada menyuruh Ichikawa mencari minuman supaya mereka seperti minum bersama. Oh, aru. じゃあ飲んで。窓ある？ Lalu Yamada juga menyuruh Ichikawa melihat di luar. Dan ternyata pemandangannya sangat bagus nih kalau di Ichikawa. Tidak dengan Yamada yang melihat jendela doang. Sehingga Ichikawa pun memfoto pemandangan itu dan mengirimkannya ke Yamada. Dan setelah itu Yamada menyuruh Ichikawa memegang kepalanya nih supaya seperti mengusap-ngusap kepalanya. Oh, yas. なんかリモートコントロールさ、そんなことがあり、結局僕は Singkat cerita, keesokan harinya, Ichikawa sekeluarga terpaksa pulang nih karena Ichikawa itu sendiri. Lalu mereka mampir membeli oleh-oleh dulu. Di sana, Ichikawa tak sengaja menemukan kandungan kunci anjing yang imut. Dan Yamada juga menyukai anjing nih, tepat banget. Sehingga Ichikawa berniat untuk membelikannya oleh-oleh tersebut, meskipun hadiahnya kecil. Lalu di mobil, kakaknya bertanya nih siapa wanita tadi malam. Ichikawa pun menjawab Yamada. Sontaklah kakaknya kaget kalau wanita secantik itu tulisannya sangat jelek. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Ichikawa izin pergi mengambilkan buku nih alasannya. Namun sebenarnya ia ingin bertemu dengan Yamada. Dan di tengah jalan ia tak sengaja bertemu dengan anjing dan juga Yamada. Aduh, outfitnya lo. Ya, Ichikiwir tak sengaja bertemu dengan Yamada nih. Lalu Yamada mengenalkan anjingnya yang bernama Wantaro. Dan setelah itu mereka pun pergi ke taman. Di situ Ichikawa insecure nih untuk memberikan hadiah kandungan anjing itu ke Yamada. Sebab Yamada sudah punya anjing yang asli dong. Lalu saat Ichikawa bermain bersama anjing itu, Yamada tiba-tiba memegang tangannya dong. Lalu saat Ichikawa mengembalikan sel waktu itu, Yamada pun kecewa sebab dia berniat untuk memberikan sel itu kepada Ichikawa. Lalu Ichikawa langsung mengeluarkan kandungan kunci itu dong dan bilang kalau ini adalah oleh-oleh dari kampung halamannya. Sontaklah Yamada terlihat sangat senang nih, bahkan di luar ekspektasi Ichikawa. Singkat cerita, sore harinya mereka janjian nih untuk ke kuil bersama-sama nanti tahun baru. Lalu di malam harinya Ichikawa tak sadar kalau ia selalu bertukaran pesan dengan Yamada setiap harinya. Dan di malam itu Ichikawa membeli minuman di supermarket nih. Namun ia malah tak sengaja bertemu dengan si buaya. Dan itulah situasi yang terjadi di awal tadi Ya, si buaya itu memaksa Ichikawa memberikan len Yamada.
Namun Ichikawa berbohong bilang kalau dia tidak mempunyai lainnya. Akan tetapi Ichikawa tidak pintar berbohong, sebab si buaya itu tahu pesan lain dari Yamada. Tolol. Lalu Moeko dan teman-temannya disuruh pergi nih oleh buaya, sebab si buaya akan menginterogasinya. Ya, meskipun si buaya memaksa Ichikawa memberikan line Yamada, Ichikawa tidak mau. Dan untungnya Moeko datang di waktu yang tepat untuk meminta mengantarkannya pulang. Dan akhirnya Ichikawa pun bisa lolos dari si buaya itu. Di situ Moeko menyuruh Ichikawa lebih tegas. Dan soal perasaannya dengan Yamada itu sudah terlihat kok dari sebelum-sebelumnya, kata Moeko. Dan singkat cerita, sesampainya di apartemen, Moeko menawari Ichikawa masuk ke dalam nih, sebab ada Yamada di sana. Sontaklah Ichikawa langsung kabur ngibrit nih, sebab ia malu habis-habisan, sebab ia telah menyatakan perasaannya tadi di depan Moeko. Lalu Ichikawa menelpon Yamada dong untuk mengucapkan selamat tahun baru. Namun percakapan mereka harus terhenti karena Moeko sudah datang. Dan mulai hari itu, Ichikawa ingin bilang kepada Yamada kalau ia benar-benar mencintainya. Kisah 12. Di pagi tahun baru yang cerah itu, Ichikawa sekeluarga berjalan menuju ke kuil. Namun ibunya melihat Yamada yang sedang menunggu seseorang nih. Sontaklah Ichikawa kaget. Kenapa nih orang datang lebih awal? Padahal janjian mereka setelah ia kabur dari keluarganya. Di situ kakaknya menjelaskan Yamada sedang menunggu seseorang. Bisa dilihat dari ia yang sudah bertandan dan juga bercermin. Sontaklah Ichikawa di belakang salting-salting sendiri dong. Kepingsing. Namun karena kakaknya membuat keributan, akhirnya Yamada menyadari kalau Ichikawa berada di belakangnya. Sehingga Yamada menghampirinya nih. Nah setelah itu Yamada memperkenalkan diri ke keluarga Ichikawa. Anjir, kakaknya malah sungkan dong. Sehingga sekarang Yamada bergabung dengan keluarga Ichikawa. Lalu di saat mereka berdoa karena tangan Ichikawa yang satunya sakit, sehingga Ichikawa tidak bisa menempuk tangannya. Namun tiba-tiba Yamada melakukan ini dong. Kepingsing. いつもと変わらぬ日常。 Nah setelah itu mereka pun berpisah dengan Yamada. Dan rencana Ichikawa setelah ini akan kabur nih dan bertemu lagi dengan Yamada. Namun di situ kakaknya memuji Yamada yang terlihat dewasa. Ya emang. Lalu saat orang tuanya akan mencari makan, kakak dan Ichikawa pun izin tidak ikut sebab mereka ingin kabur. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Yamada, tapi dengan mulut penuh makanan dong. Kiri amat ya punya pacar. Belum pacaran ya? Namun tiba-tiba kakaknya mengajak Yamada mampir ke rumahnya dong. Wih. Lalu saat perjalanan, kakaknya bertanya apakah Yamada sedang menunggu seseorang. Yamada pun menjawab tidak kok. Lalu kakaknya sadar kalau Yamada sedang menunggu Ichikawa. Anjir kepentok. Singkat cerita, sesampainya di rumah, di situ Ichikawa khawatir kakaknya melihat kandungan anjing yang dulu ia beli yang diberikan kepada Yamada. Sehingga Ichikawa malah melakukan ini dong. Waduh, adik gue udah dewasa. Lu lihat apa anjir? Nah setelah itu Yamada mencoba somai buatan keluarga Ichikawa. Ya, Yamada pun sangat senang nih sebab rasanya sangat enak. Nah setelah makan, kakaknya bertanya sebutan Yamada di kelasnya. Paijo mungkin. Lah dari kapan gitu? Lalu kakaknya menyuruh Ichikawa menebak nih nama depan Yamada. Dan nah setelah itu kakaknya menunjukkan album tahunan sekolahnya dan juga Ichikawa. Dan inilah wajah Ichikawa saat STR. Namun di situ Yamada tak sengaja membuat Ichikawa sakit hati nih. Nah untuk mencairkan suasana, kakaknya pun tiba-tiba izin keluar dengan alasan ada rencana mendadak dari temannya. Lalu sebelum kakaknya pergi, kakaknya berterima kasih kepada Yamada yang sudah berteman dengan Ichikawa. Dan tiba-tiba
tiba-tiba Yamada memegang kakaknya dong untuk bertanya apakah ia boleh memanggilnya One-chan. Ya bolehlah kata kakaknya, tapi kakaknya juga ingin memanggilnya Ana-chan. Nah sekarang tinggal mereka berdua nih. Enaknya olahraga nggak sih? Olahraga apa nih? Lalu saat Ichikawa akan menyembunyikan album tersebut, Yamada malah mengikutinya dong sampai kamar juga. Di situ Yamada menceritakan atas satu foto di mana ia sudah tahu sebab Ichikawa dan Chi dulu satu sekolah. Namun Ichikawa malah khawatir nih apakah bibit kemarin yang ia keluarkan masih ada di tong sampah atau tidak. Dan untungnya sudah kosong. Lalu Yamada bertanya tentang kedua temannya ini. Terungkap mereka adalah Kinoshita dan Takano, teman dekat Ichikawa, sekaligus teman belajar bersama dan juga bermain. Namun sekarang mereka terpisah nih karena mereka masuk ke sekolah swasta. Lalu di situ Yamada melihat banyak piala sebab Ichikawa adalah anak pintar dalam semua hal. Tapi Yamada menemukan buku ini nih, buku wibu tentang psikopat. Tapi itu mengingatkan Ichikawa tentang kejadian dulu saat ia dibully gara-gara buku tersebut. Namun Yamada tiba-tiba tidur dong di kasurnya. Namun saat akan mengambil buku yang mengganjal kepalanya, tiba-tiba Ichikawa melakukan ini dong. Sehingga Yamada langsung meminta maaf nih telah melihat barang-barangnya tanpa izin. Akan tetapi Yamada tiba-tiba memfoto album Ichikawa dan langsung lari keluar. Lalu Yamada berjanji akan menunjukkan album fotonya juga lain kali. Atau kata lain itu adalah ungkapan untuk mengajak Ichikawa ke rumahnya. Lalu kita dibawa flashback saat Ichikawa tidak keterima di sekolahan favoritnya. Dan ia pun menjadi seorang wibu yang membuat ia dijauhi oleh teman-temannya. Dan itu semua adalah mimpi buruk bagi Ichikawa. Nah saat Ichikawa berangkat sekolah di hari ini, di gerbang ia pun bertemu dengan Yamada. Dan tak lupa Yamada menyapa ibu dan kakak Ichikawa. Lalu saat di sekolah, Yamada bertanya di mana Kenjiro, yaitu kandungan anjing Ichikawa. Dan nama kandungan anjingnya bernama Kentaro Re. Dan alasan Ichikawa menaruhnya di dalam tas sebab ia tidak bisa memasang dengan hanya satu tangan. Sehingga Yamada pun akan memasangnya. Tapi yang gak di situ juga dong. Nah di situ Ichikawa tidak percaya nih. Ternyata selama ini ia selalu bersama Yamada, di mana mereka banyak sekali membuat kenangan yang indah. Dan Yamada lah alasan kenapa Ichikawa berangkat sekolah. Lalu di situ Yamada tiba-tiba memeluk Ichikawa nih, bertujuan untuk menenangkannya. Dan arigatou. Yoshi. Souka. Arigatou. lalu mereka pun berlari sambil canda tawa di lorong kelas. Dan itulah akhir dari anime Boku no Kokoro no Yabayatsu season 1. Dan anime kali ini pun tamat Ya, di sini kita bisa mengambil hikmah kalau seseorang bakal bisa berubah di saat ia bertemu dengan orang yang tepat Contohnya Ichikawa ini. Dulunya dia seorang wibu, tapi sekarang ia menjadi pribadi yang lebih baik karena kemunculan Yamada, si cewek model yang menyukainya. Dan itulah pesan terakhir dari admin. Dan admin juga berterima kasih kepada are-are yang sudah menonton dari awal sampai akhir ini. Semoga penyakit wibu kalian bisa hilang dan menuju ke dunia nyata. Dan itulah motivasi kali ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Salam kebesing. Sampai jumpa